Oke, eh, berikutnya kita lanjutkan materi berikutnya yaitu mengenal kelas. Jadi sebenarnya di pertemuan awal itu saya sempat menjelaskan juga gitu ya apa itu suatu kelas, gitu ya, apa kaitannya antara kelas dengan objek gitu ya, apa hubungannya kelas dengan objek gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kan di dalam mata kuliah PBO ini tidak lepas dari manipulasi suatu objek gitu ya, manipulasi objek yang ada gitu ya. Ya, saya selalu mengingatkan di mana fundamental dari suatu objek ya, suatu objek itu ada tiga gitu ya, atau suatu kelas itu ada tiga, yaitu nama kelasnya, kemudian nama metodenya, ya ada di dalam satu kelas ada metode dan ada variabel gitu ya, ada variabel atau atribut, ada macam-macam lah, ada yang menyebut atribut, ada yang menyebut variabel gitu ya, intinya itu sama ya, atribut dan variabel. Kemudian satu lagi adalah metode, jadi itu jangan dilupakan gitu ya, intinya suatu kelas itu pasti hanya memiliki tiga elemen: nama kelasnya, metodenya, serta atributnya. Cuma tiga itu, dan intinya dari PBO itu ya hanya memanipulasi si metode dan variabel itu aja yang diputar-putar gitu ya. Dan saya juga pernah menjelaskan di mana dengan adanya OOP ini, paradigma OOP ini kan sebenarnya sangat membantu sekali. Kenapa? Karena memberikan beberapa keuntungan gitu ya. Apa keuntungan yang didapatkan? Keuntungan yang didapatkan adalah yang pertama ya, objek-objek yang dibuat bersifat reusable sehingga dapat digunakan untuk program-program lain. Artinya ketika kita membuatkan suatu kelas, maka kelas tersebut ibaratnya dijadikan sebagai model untuk menciptakan objek-objek yang lain. Saya pernah menjelaskan gitu ya, kaitan contoh-contoh misalkan ya, di dalam suatu rumah sakit itu kan ada pegawai. Ya, pegawai itu tapi macam-macam. Ada yang pegawai sebagai dokter, ada pegawai sebagai perawat, ada pegawai sebagai manajer rumah sakit, ya kan? Ada pegawai sebagai apoteker, macam-macam. Ya, jadi ibaratnya di dalam satu istilah besarnya gitu ya, satu terminologi besarnya, istilah besarnya itu pegawai. Tetapi pegawai itu bisa terdiri dari macam-macam jenis pegawai. Misalkan seperti itu. Ya, nah dari pegawai yang macam-macam tersebut artinya kan memiliki perbedaan, walaupun sama-sama pegawai, dokter pegawai, tapi dia punya kelebihan dibandingkan dengan staf ataupun dengan perawat gitu kan. Dari sisi salary dia lebih besar, dari sisi bonus misalkan dia mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Berbeda dengan perawat gitu ya, mungkin ada apa perlakuan yang berbeda gitu ya, secara sistem gitu ya, antara dokter dengan perawat gitu. Mungkin saja ada lembur, misalkan di perawat ada hitungan lembur misalkan, tapi kalau di dokter tidak ada, tapi gajinya udah gede kalau di dokter misalkan, tapi ada tunjangan yang lain misalkan. Nah, artinya kan di sini satu satu istilah pegawai ini bisa memiliki berbagai macam jenis gitu pegawai. Contoh lain, misalkan pegawai di institusi pendidikan, misalkan kan ada dosen juga pegawai gitu ya, pegawai perguruan tinggi, ada staf gitu ya. Oke, jadi macam-macam. Bahkan dosen itu sendiri kan ada yang misalkan menjabat struktural sebagai dekan fakultas, misalkan sebagai kaprodi. Terus dosen ada juga yang menjabat sebagai manajer, misalkan. Nah, bisa jadi kan itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya, walaupun sama-sama pegawai, tetapi bisa jadi dia memiliki atribut yang berbeda atau metode yang berbeda. Maksudnya gimana? Kan contohnya misalnya begini,
mahasiswa itu memiliki atribut apa saja. Yang dimaksud atribut ini kan bukannya atribut seperti jaket alma mater dan lain-lain gitu ya. Artinya atribut di sini adalah segala sesuatu yang bersifat eh, dapat didigitalisasi, disimpan datanya ke dalam komputer, gitu ya. Mahasiswa kita apa melihat mahasiswa itu bukan hanya sekedar objek yang bisa dilihat dengan mata kita gitu ya. Jadi bukan hanya melihat objek itu yang bisa dilihat oleh mata kita. Ya, memang betul. Tetapi kita kan ada di dalam dunia IT, gitu ya. Di dalam dunia IT, kemudian ini kita membahas mengenai paradigma pemrograman, gitu ya. Kalau Anda membahas paradigma pemrograman, artinya Anda harus melihat objek itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyata, namun bisa disimpan, ya bisa disimpan representasi dari objek tersebut, ya representasi dari objek tersebut ke dalam data digital, ke dalam sistem, ya. Gimana caranya? Ya berarti Anda harus menerjemahkan segala sesuatu yang ada di dunia nyata itu ke dalam variabel ataupun ke dalam metode, gitu ya, ke dalam variabel atau ke dalam metode, karena intinya ya variabel metode, gitu ya. Anda punya nama Anda disimpan di dalam variabel. Kemudian Anda bisa melakukan pengambilan mata kuliah, ya, mengambil mata kuliah. Nah, itu disimpannya di dalam bentuk apa? Abstraksinya disimpannya ke dalam bentuk metode, gitu ya. Jadi eh, itu yang mesti Anda asah terus gitu untuk melihat satu objek di dunia nyata itu harus bisa diterjemahkan ke dalam pemrograman, gitu ya, harus bisa eh, diterjemahkan dari sesuatu yang real di dunia nyata menjadi representasi di dalam pemrograman, gitu ya. Nah, kemudian eh, keuntungan yang lebih jauh lagi dari PBO ini atau OP, struktur programnya lebih jelas, trackable, kesalahan mudah dilacak dan mudah untuk dikembangkan. Ya, kemudahan dalam sisi dokumentasi sebenarnya. Jika programmer yang membuat itu taat dalam eh, menerapkan konsep OOP. Tapi kalau misalkan di si programmernya itu semi ya, semi OOP, jadi ada yang di OP-in, ada yang enggak gitu ya, jadi tetap aja jadi berantakan. Tapi kalau murni ibaratnya dia memahami betul pemahaman konsep PBO, maka pemrograman yang dibuat itu akan lebih cenderung lebih rapih. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti di sini kelas dengan objek. Kelas ini adalah kalau kita asumsikan adalah suatu sketsa, gitu ya. Suatu sketsa, sedangkan objek adalah representasi dari barang jadi dari suatu sketsa. Dari barang jadi dari suatu sketsa. Atau kita misalkan contohkan menggambarkan suatu rumah, misalkan ya rumah sebelum jadi rumah itu kan ada desainnya dulu, gitu kan ya. Ada desain yang dibuat oleh seorang arsitek, gitu ya, dibuat dulu desainnya, kemudian baru diciptakan ya rumahnya. Nah, desain tersebut adalah satu kelas, objek tersebut adalah hasil representasi dari suatu kelas. Artinya di sini objek tidak akan ada tanpa adanya kelas, ya. Objek tidak akan ada tanpa adanya kelas, gitu. Jadi harus ada kelasnya dulu baru tercipta suatu objek. Nah, kita sebenarnya ketika membuat code, gitu ya, ketika membuat code di dalam Visual Studio, misalkan eh, saya buat suatu project, gitu ya, saya buat project, nah, saya pakai konsol, saya pilih
konsol, kemudian saya next, saya buat nama projectnya adalah my first class, atau my first OOP class. Saya letakkan di project. Ya, kemudian saya play solution and pin and project in the same directory, saya create. Oke, masih loading, cukup memakan waktu. Sambil menunggu, sambil kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ketika kita pertama kali membuat suatu project, itu sudah dibuatkan kelas, ya, namanya kelas program. Artinya dari sini kita sudah bisa tahu bagaimana template dalam membuat suatu kelas. Jadi pertama menyebutkan kelas, keyword kelas, kemudian menyebutkan nama dari kelasnya. Namanya adalah kelas program. Ya, namanya adalah kelas program. Jadi kalau Anda mau membuat kelas lain, maka Anda tinggal menyebutkan kelas, kemudian mengganti nama, memberikan nama dari kelas tersebut apa. Ya. Atau di sini contohnya untuk membuat kelas baru, ini misalkan dari Solution Explorer, kemudian jendela Solution Explorer, ini akan muncul di sebelah kanan, ya di sini. Ya, kemudian Anda bisa klik kanan, ya di sini, kemudian Anda klik, jadi kliknya di solutionnya Anda, ya di project, maksud saya di project Anda, kemudian add, kemudian di sini ada pilihan, ya, new item, jadi pilih new item, kemudian ada pilihan di sini class, ya ada pilihan kelas, maka kemudian Anda bisa memberi nama kelasnya apa, nama kelasnya adalah coba misalkan. Nah, maka otomatis akan dibuatkan kelas coba tersebut. Ya, kita lihat apakah sudah selesai. Nah, ini contohnya, ya kita punya kelas namanya adalah kelas program. Jadi cara pembuatannya adalah seperti ini, kelas kemudian program. Ya, kelas program, nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian kelas dulu baru menyebutkan nama kelasnya. Misalkan kita mau menciptakan kelas lain, kelas saya membuat nama kelas mahasiswa, atau misalkan pegawai aja lah ya, yang tadi sudah saya jelaskan, pegawai. Di dalam satu kelas itu ada dua elemen. Ya, yang pertama, ada tiga elemen. Yang pertama itu adalah nama kelas. Ya, yang kedua ini untuk memberikan komen. Yang kedua adalah atribut variabel. Yang ketiga ini adalah metode. Ketiga adalah metode. Oke. Nah, ingat kita harus mempersiapkan atau bisa menganalisa
apa atribut yang dimiliki oleh pegawai yang bisa didigitalisasi? Pegawai pasti dia punya nama, gitu ya. Kita beri tipenya adalah string nama, gitu kan. Kemudian misalkan dia punya alamat, tipenya sama, alamat. Nah, kemudian dia selain punya alamat apa? Misalkan dia punya jenis kelamin, kita gunakan tipenya boolean, jenis kelamin. Kemudian misalkan dia punya umur, misalkan ya, kita gunakan tipe integer umur. Nah, seperti ini aja. Ya. Nah, kemudian ini adalah sebagai atribut atau variabel, gitu kan. Nah, berikutnya apa metode yang bisa dilakukan oleh pegawai? Pegawai itu bisa terima gaji, misalkan ya. Maka kita buat suatu metode untuk terima gaji, misalkan masih ingat apa fungsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai ya. Di dalam algoritma pemrograman 2 kan ada belajar fungsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai. Nah, misalnya kita buat fungsi yang mengembalikan nilai dengan tipenya adalah double hitung gaji, misalkan dasarnya adalah berapa, kita hitung double parameter yang pertama adalah berapa hari kerja, hari kerjanya, berapa gaji pokoknya, gaji misalkan gaji hariannya ya, double ini. Kemudian ya harus mengembalikan nilai, maka kita sebutkan di sini return ya, return. Kita buat satu variabel untuk pengembalian nilainya, gaji, gaji. Kemudian dari mana gaji? Dari mana gaji ini dapat? Gaji ini didapat dari hari kerja ya, dikali dengan gaji harian. Dikali dengan gaji harian. Nah, kita buat satu kelas ini. Lalu bagaimana kita manfaatkan kelas ini? Nah, kelas tidak bisa dimanfaatkan sampai kelas tersebut dibuatkan objeknya. Ngerti nggak? Maksudnya gimana? Ini kan kayak ya kayak ini ya. Kayak gambar yang tadi ditampilkan di sini. Motor ini kalau hanya sebatas konsep nggak akan bisa dipakai. Maka dia harus direalisasikan menjadi sebuah objek baru bisa digunakan. Ya, artinya di sini rumah itu kalau hanya sebatas sketsa, ya tidak bisa dipakai rumah tersebut sampai rumah tersebut direalisasikan menjadi suatu objek. Ya, jadi sketsa tidak bisa dimanfaatkan sampai dia menjadi sebuah objek nyata. Nah, di dalam konsep PBO juga sama seperti itu. Kelas ini useless. Ya, tidak ada gunanya kelas ini. Sampai ada objek yang diciptakan dari kelas pegawai ini. Ya, tidak akan bisa digunakan. Ya, sampai diciptakan objek dari kelas pegawai. Itu makanya kaitan antara kelas dengan objek. Ada kelas, barulah ada objek. Tidak mungkin ada objek jika tidak ada kelasnya.
Gitu ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya misalkan kita panggil di main di sini ya, di dalam kelas program. Misalkan kita ciptakan satu objek namanya pegawai pegawai underscore sama new pegawai. Oke. Di sini artinya apa? Di sini jika Anda perhatikan ini ada satu, dua, ada tiga, ada empat lah ya, tiga, empat. Nah, apa di sini bedanya? Nih, saya tuliskan di sini. Yang pertama, ini yang pegawai. Ini adalah kelasnya. Kemudian pegawai underscore ini adalah objek barunya, nama objek baru. Ya. Kemudian new, nih keywordnya menandakan bahwa dia adalah objek baru. Kemudian ada lagi pegawai underscore, pegawai dalam kurung. Ini artinya apa? Ini adalah konstruktor. Apa itu konstruktor? Ya, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Konstruktor adalah metode yang namanya ini adalah nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Ya, biasanya ini biasanya dia implisit, artinya tidak perlu ditulis, pasti ada. Setiap kelas itu pasti ada konstruktor. Ya, setiap kelas pasti ada konstruktor. Ya, pasti ada konstruktornya. Jadi kenapa artinya ketika Anda menciptakan objek ini pasti ada konstruktor. Gitu ya. Nah, jadilah kita punya satu objek namanya pegawai. Artinya dari sketsa kita sudah realisasikan, ya sudah kita realisasikan kelas ini menjadi objek namanya pegawai. Barulah kita bisa gunakan, kita manfaatkan kelas karena representasi dari kelas pegawai ini sudah tercermin pada objek pegawai. Lalu bagaimana? Ya, artinya kan tadi kelas itu kan yang dipunya cuma atribut dan metode. Objek secara otomatis dia akan memiliki atribut dan metode. Dari mana atribut metodenya? Atribut dan metodenya itu didapat dari kelas. Ya, dari kelasnya. Objeknya dibuat dari kelas apa? Ya berarti atribut dan kelasnya ya diambil dari kelas tersebut. Itu. Ya. Jadi misalkan di sini saya mau isi pegawai, pegawai titik. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Ya, harus tidak muncul metodenya ataupun variabelnya karena kita tidak menggunakan akses specifier di sini, akses identifier. Kalau tidak di apa itu akses identifier kemarin yang sudah saya jelaskan itu ada identifier ya, 3 gitu kan ya.
Yang pertama private, public, dan satu lagi adalah eh, apa, private, public, dan satu lagi itu kok saya lupa ya. Sorry, saya lupa dulu. Benar lupa nih, sorry nih karena buatnya jam 12 malam jadi saya kelupaan. Protected, 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 protected. Ada 3, gitu ya. Nah, supaya bisa diakses di kelas lain, kita paling tidak menggunakan kalau nggak public ya protected. Nah, kalau tidak dideklarasikan, ini artinya tipenya secara default adalah private. Jadi kita harus public semuanya di sini, baik itu atribut ataupun metodenya. Loading. Hmm. Ya, dan lihat apakah dia masih tidak mau muncul. Pegawai titik, nah dia baru muncul ya. Kita beri namanya dia siapa, Abdur Rashid. Kenapa kok bisa dipakai kutip? Karena nama ini tipenya adalah string, gitu ya. Oke, kemudian pegawai titik alamat sama dengan misalkan Tangerang. Kemudian pegawai titik jenis kelamin, tipenya boolean, sama dengan kalau misalkan true dia laki-laki, false dia perempuan. Kemudian pegawai titik umur, umur sama dengan misalkan di sini karena saya masih sweet 17 jadi sebut saja umur saya adalah ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa akses apa lagi? Kan tadi saya bilang di dalam kelas itu kan ada atribut metode. Kalau sudah objeknya diciptakan, berarti kita bisa ngapain? Bisa mengakses atribut dan metode. Kita baru nyebutkan di sini atribut. Sekarang kita nyebutkan metode pegawai titik. Ya, di sini ada apa? Hit gaji. Nah, hit gaji apa yang mesti dipenuhi? Nah, perhatikan di sini ada 2 parameter, hari kerja dan double gaji hariannya. Misalkan saya isi hari kerjanya dia 30 hari kerja, kemudian gaji hariannya adalah 200.000, misalkan. 200.000. Nah, ini saya tampilkan misalkan ke dalam konsol write learn. Saya tampilkan, halo, eh, nama misalnya ya, halo pegawai titik nama, kan sudah kita isi kan datanya, halo pegawai titik nama, halo pegawai titik nama, gitu kan namanya, halo, eh, Anda tinggal di alamat ini, ya. Terus misalkan kita pakai if gitu ya.
if saya isengin dikit nih, pegawai titik jenis ke sama dengan jenis ke atau di sini sama dengan true, ya maka tampilkan sedikit itu biar code-nya sedikit. Buat satu variabel namanya adalah string jenis sama dengan, kalau true maka dia ya else kan cuma dua pilihan, else-nya jenis sama dengan perempuan. Baca di sini tampilkan konsol right line jenis kelamin Anda dan titik jenis ke, ya, dan umur Anda dan titik harus tampilkan di sini. Setelah dihitung ternyata gaji Anda adalah Oke, kita coba jalankan. Masih ada error. Masih muter, belum keluar juga dia. Nah, keluar kan? Ya, perhatikan di sini. Ya, kita sudah isikan nilainya di sini. Hello, pegawai nama Abdul Rashid, ini sudah diisi ya. Nama Abdul Rashid, alamat Tangerang, jenis kelaminnya true, umur 19. Anda tinggal di, ya, 0 diganti dengan alamat kan, sini Tangerang, ya. Nah, terus dibaca if pegawai jenis kelaminnya true, kalau true maka laki-laki. Oke, oh salahnya di sini jenis kelamin Anda pasti true kan? Nah, padahal harusnya di sini menggunakan jenis, ya, memanfaatkan jenis. Kita ulang lagi sedikit lagi kesalahan ternyata. Di sini harusnya jenis kelamin Anda pasti jenis. Lagi jenis ini, ya.
Nah, ya. Jenis kelamin Anda pasti laki-laki kan? Kenapa? Karena di sini isinya true. Umur Anda 19 kan? Ya. Setelah dihitung ternyata gaji Anda 6 juta. Dari mana? Dari kita masukkan nilainya 30 dikali 200.000, hasilnya 6 juta. Ya. Kok bisa? Iya, iya kan di sini memanggil metode hit gaji. Mana metode hit gaji? Hit gaji ada di kelas pegawai. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah di sini hari kerja dikali gaji harian. Oke, ya. Nah, selesai untuk penjelasan mengenai kelas. Berikutnya eh, kita akan bertemu pada pertemuan mendatang. Adapun tugas nanti bisa dilihat di eh, apa Teams ya. Tapi saya beritahu untuk tugasnya atau untuk latihannya adalah ada dua. Yang pertama kan di video sebelumnya ini kan menjelaskan tentang looping gitu ya. Jadi saya minta Anda membuat suatu code ya, suatu program di mana isinya yang pertama berisi tentang looping. Apa yang di looping? Yang di looping adalah Anda melooping ya, melooping memasukkan username dan password ya. Selama passwordnya salah, maka dia akan terus menanyakan username-nya apa, passwordnya apa. Maksudnya gimana? Misalkan, contoh ini saya buat pakai notepad aja ya. Muncul pertanyaan di sini. Masukkan username Anda. Terus Anda masukkan misalkan Rashid. Terus masukkan password Anda. Keluar nih. Kemudian kamu tulis nih. 1, 2, 3, 4. Nah, terus dibaca nih. Apabila username dan passwordnya benar, maka akan menampilkan selamat Anda berhasil login, gitu ya. Atau kalau berhasil, kalau salah, ini jika berhasil, maka akan menampilkan yang di bawah. Jika gagal, maka akan muncul lagi di sini. Pertama, ya, jika gagal, maka akan muncul login gagal. Tapi setelah login gagal, muncul lagi, masukkan username Anda, masukkan password Anda. Ya, sampai berhasil login. Ibarat sampai ini ya diulangi terus, diulangi hingga eh, hingga username dan password benar. Oke, ya. Ini silakan Anda mau gunakan apa aja bebas. Ya, ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah Anda membuat kelas dan objek, ya, dan membuat fungsi dari kelas. Yang kedua, saya minta Anda buat suatu dengan buat kelas dengan nama eh, apa array ya, di mana kelas ini
berisi atribut panjang dan lebar, ya, dan memiliki metode ya, hitung luas dan hitung keliling, ya. Kemudian buat objeknya di kelas program, ya, dan tampilkan hasilnya. Misalkan hasilnya misalkan begini. Pilih satu, hitung keliling, misalkan. Hitung keliling. Dua, hitung luas. Hitung keliling persegi, hitung luas persegi, ya. Nah, nanti Anda pilih satu, nanti muncul di sini pertanyaan, masukkan panjang, ya. Terus satu lagi, masukkan lebar. Nah, setelah dimasukkan muncul hasilnya, keliling adalah titik. Oke, itu saja untuk pertemuan kita dan tugasnya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.